96,3 RPK FM Jakarta. Selamat pagi sahabat RPK, berjumpa kembali dengan Sarah Naomi di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi. Dan kali ini sudah ada di putaran yang keempat ya sahabat RPK. Di putaran yang terakhir ini di bagian Quality Time, Sarah akan bergabung dengan teman-teman dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI. Dan kali ini juga sudah tersambung melalui line Skype ya semuanya. Jadi karena berlaku yang namanya PPKM darurat sahabat RPK, jadi semuanya secara virtual kali ini ya, siaran kali ini. Dan Sarah mau menyapa dulu saja yang sudah terhubung melalui line Skype di pagi ini. Ada Kak Winaring Suryo Satuti. Kak Winar, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Kak Winar? Baik, alhamdulillah. Oke, dan Sarah juga mau menyapa Kak Anastasia Lovica ya. Kak Anas, selamat pagi Kak Anas. Selamat pagi. Kedengeran suara dari studio aman? Aman. Aman ya, semoga sehat juga ya Kak Anas ya. Dan pagi ini kita akan membahas topik ODS berdaya, ODS bekerja, dan pastinya ada narasumber kita seorang skizofrenia survivor ya sahabat RPK. Ada Mas Ian Rahardian yang juga saat ini sudah tersambung melalui line Skype ya. Selamat pagi untuk Mas Ian. Pagi. Apa kabarnya Mas Ian? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, lagi stay at home aja berarti ya hari ini ya? Iya. Oke. Iya, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana karena PPKM darurat ya Mas ya? Iya. Oke, dan ini sebelum kita membahas topik kita pagi ini lebih dalam nih, mungkin dari Mas Ian sendiri boleh menceritakan pengalamannya terlebih dahulu ya, berjuang mulai dari pertama kali tahu skizofrenia itu sejak kapan, kemudian apa yang Mas Ian lakukan ya, itu bagaimana tuh, awal mulanya itu seperti apa nih Mas Ian, silakan. Awalnya itu sekitar 2011 atau 2012 gitu, saya lupa. Nah, waktu itu saya ke rumah sakit Jiwa Islam Klender. Saya nemuin itu Dokter Meta. Waktu itu ibu saya sih yang cerita gitu masalah penyakit saya gitu. Ibu saya cerita ke dokter, dok, anak saya ngalami begini gitu. Nah, langsung dokternya bilang, Bu, kalau anak ibu seperti itu, berarti anak ibu mengalami skizofrenia katanya. Nah, habis itu saya baru tahu tuh kalau saya mengalami skizofrenia gitu. Itu di usia berapa tuh Mas Ian? Saya lupa, sekitar 25 lah apa 23 gitu. Oh, saya berarti lupa. udah dalam tahap usia-usia bekerja gitu ya. Kalau dari Kak Anas mungkin boleh cerita sedikit kali ya. Ini di rumah ngapain aja nih Kak selama PPKM darurat? Biasa ngurus anak, berkebun, menjahit. Oke, banyak ya kegiatannya ya. Iya. Kalau Kak Winar gimana nih? Kalau selama di rumah aja, apa kegiatan yang dilakukan sehari-hari? Mungkin ya siapa tahu sampai hari Minggu juga masih ada yang dikerjakan ya aktivitasnya nih Kak Winar. Paling kerja, terus ngerjain jurnal, terus udah gitu doang. Terus beres-beres rumah. Oh, beres-beres rumah ya. Memang kalau selama PPKM darurat tuh memang banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya selagi di rumah aja. Walaupun mungkin terbatas gitu ya aktivitasnya, biasanya mungkin berjalan atau pergi ke kantor atau mungkin aktivitasnya banyak di luar, tapi selama PPKM darurat ini agak sedikit terbatas, tapi pastinya tidak melunturkan semangat kita untuk tetap beraktivitas ya selama PPKM darurat, apalagi pandeminya juga masih belum berakhir nih sahabat RPK ya. Jadi kita juga harus tetap menjaga kesehatan, kita juga harus tetap menjaga diri, terlebih menjaga anggota keluarga kita yang ada di rumah. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Ian. Ya, Mas Ian sudah terdengar jelas suara Sarah dari studio?
Sudah. Sudah, oke. Mas Ian boleh dilanjutkan kembali nih cerita pengalamannya berjuang mulai dari tahu pertama kali skizofrenia sampai dengan saat ini nih, Mas Ian. Tahun 2012 bulan Juni gitu. Saya searching di internet. Nah, ternyata di internet itu saya diarahkan langsung ke ada komunitasnya, yaitu KPSI. Setelah Yaudah, tahu saya itu ya, setelah tahu Saya dengan datang tuh. skizofrenia itu ya Mas Ian ya. Nah, setelah tahu saya datang, waktu itu saya minum obat paling cuman buat antipsikotik sama obat tidurnya gitu. Oke. Jadi belum dapat yang tepat. Tapi setelah saya ke KPSI, saya kan waktu itu belum ada BPJS ya. Jadi saya masih berhenti minum gitu. Nah, setelah saya kumpul di KPSI, saya dikasih tahu bahwa obat itu nggak boleh berhenti, harus rutin terus diminumnya. Saya baru tahu itu gitu. Terus saya mulai berobat rutin, tapi masih ini obatnya masih belum diminum setiap hari gitu, karena masih mahal kan obatnya waktu itu saya. Terus waktu BPJS mulai ada, udah tuh saya mulai manfaatkan, saya pakai itu BPJS. Habis itu baru berobat rutin. Nah itu saya lupa BPJS itu ada tahun berapa ya, 2013 apa kalau nggak salah. Itu sampai 2015 saya masih depresi terus gitu, belum dapat obat yang tepat. Terus di 2015 sama dokter saya waktu itu, saya obatnya dikulik gitu. Nih coba minum ini. Akhirnya sekitar 2015 saya baru dapat obat yang tepat gitu. Terus saya dari 2010 kan saya lulus kuliah tuh. Iya. Sampai 2018 saya masih serabutan gitu kerjanya. Terus alhamdulillah 2018 saya daftar CPNS. Terus 2019 saya lolos gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi perjuangannya memang ini cukup berliku-liku gitu Mas Ian ya. Tapi pastinya ada semangat dari Mas Ian juga nih sahabat RPK yang mungkin bisa tertular ya untuk sahabat RPK yang saat ini tengah mendengarkan siaran Obsesi melalui gelombang FM 96,3 RPK FM, atau yang sedang tune in juga di audio streamingnya RPK ya di www.radiopelitakasih.com, atau mungkin sahabat RPK saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Garden. Jadi ikutan semangat nih ya, seperti Mas Ian tadi sudah berbagi pengalamannya mulai dari tahu skizofrenia di awal kemudian sampai dengan saat ini. Tapi kalau boleh tahu Mas Ian, hingga saat ini apakah masih mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Masih, obat-obatan antipsikotik. Oke. Tapi kalau untuk dosisnya mungkin sudah dikurangi gitu kali Mas ya? Sudah, masih tetap. Oh, masih tetap. Tapi sampai dengan saat ini apakah memang masih kambuhan untuk gejala-gejala yang dialami? Ya, kalau masih struggle sih gitu. Kadang muncul gitu. Tapi udah nggak terlalu parah. Tidak maksudnya seperti awal muncul, dulu ya. Udah ntar dibawa tidur hilang gitu. Oke, dari Kak Anas atau Kak Winar? Kak Anas dulu deh. Kak Anas mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ian di pagi ini? Itu kan berarti sebelum kerja memang udah ini ya, sudah menderita skizofrenia ya? Iya. Nah, itu bagaimana pas ketika Mas Ian masuk melamar? Apakah ada kesulitan Mas Ian? Kesulitan ya, namanya perjuangan pasti ada lah gitu. Kayak saya waktu itu kan sampai waktu 2018 itu daftar CPNS tuh ibaratnya sampai ngutang dulu ke orang tua gitu buat bikin surat keterangan sehat, surat keterangan disabilitas gitu. Apa pihak sekolah Terus tahu kalau Mas Ian menderita skizofrenia?
Kalau pihak sekolah tahu, cuman yang belum tahu tuh orang tua siswa sama siswanya belum ada yang tahu gitu. Kalau lingkungan kerja udah tahu. Oke, kalau Lalu- dari Kak Winar ada yang mau ditanyakan dulu? Ada kesulitan nggak saat mengajar gitu? Misalnya pernah kambuh nggak saat mengajar gitu, misalnya? Kalau kambuh nggak pernah. Kambuh sih nggak pernah ya pas ngajar ya. Iya. Cuman kekurangan saya itu ibaratnya kalau orang itu kerja, misalkan teman-teman bisa selesai 2 hari gitu. Nah Mm-mm. saya tuh bisa selesainya bisa 4 hari 5 hari, jadi agak mundur gitu. Itu kurangannya. Ya, nggak apa-apa Kan sih. saya beruntungnya dapat lingkungan yang bagus gitu, lingkungan kerjanya pada mendukung gitu. Walaupun saya kerjanya lambat, tapi masih diterima gitu. Luar biasa. Tapi kalau untuk lingkungan kerja berarti apakah semuanya itu tahu? Mungkin mulai dari atasan, teman-teman yang bekerja atau yang bersinggungan dengan pekerjaannya Mas Ian, apakah memang semuanya tahu tentang skizofrenia ini? Tentang sayanya apa tentang penyakitnya? Tentang Mas Iannya yang yang punya skizofrenia. Tentang ceritanya Mas Teman-teman Ian. lingkungan kerja itu, kalau teman-teman lingkungan kerja sih tahu gitu loh. Karena saya kan cerita gitu, saya butuh Oh. berobat setiap bulan Hmm. 1 kali minimal gitu. Minimal sebulan sekali saya berobat. Memang itu udah keharusan kan. Jadi makanya saya bilang, ayo teman-teman kalau mau daftar lewat jalur disabilitas, karena Oh, dapat dapat kemudahan, dapat inian untuk berobat gitu. Oke. Seperti itu. Saya juga begitu. Saya bilang kalau saya disabilitas mental gitu. Sakit saya schizophrenia. Saya butuh berobat kali. Lingkungan kerja udah kepala sekolah, wakil semua udah paham, udah ngerti lah gitu. Kalau saya sebulan sekali itu saya harus izin gitu untuk tidak ke sekolah untuk berobat. Oke, dan kebetulan sudah ada beberapa chat ya, beberapa interaksi yang masuk nih. Oke, kita sapa dulu saja Om Denny yang ada di Amsterdam, Holland ya. Katanya selamat pagi untuk Mas Ian. Kalau boleh tanya keluhannya apa saja dan nama obatnya apa semuanya nih katanya. Silakan Mas Ian bisa dijawab kan? Keluhan saya yaitu kadang kayak tidurnya panjang gitu. Jadi kan kalau itu kan harus bangun pagi kalau kerja, kalau misalkan masih waktu normal ya. Tapi sekarang memang lagi online daring gitu. Jadi nggak terlalu inilah gitu. Cuman ya itu pola tidurnya masih panjang. Saya merasakan itu. Terus kalau saya dalam mengerjakan tugas ya begitu, itu agak menunda-nunda gitu, itu kekurangan saya gitu. Jadi pas mendekati hari H baru sibuk gitu. Nah kadang kayak depresinya muncul, ngerasa nggak bisa ngerjain. Tapi ya gimana namanya udah tanggung jawab saya kerjain dan syukurnya selalu selesai gitu. Wah, Terus luar biasa. masalah obat ya. Ya betul, obat apa saja yang mungkin sampai dengan saat ini dikonsumsi nih katanya Om Denny di Amsterdam, Holland itu pengen tahu nih dari Mas Ian. Dulu sebelum saya dapat obat yang cocok, saya obatnya itu macam-macam, ganti-ganti gitu tergantung dokternya. Dulu dapat Zyprexa, dapat Olandos gitu. Cuman pas ini saya waktu berobat ke dokter Meta itu dikasih obat risperidon. Nah itu kebetulan ternyata risperidon cocok banget buat saya, yang tadinya saya ngamuk-ngamuk gitu, terus paham saya kenceng. Ternyata pas minum risperidon memang saya nggak ngerasa, cuman keluarga yang lihat gitu. Kata ibu bapak saya, setelah kamu minum obat risperidon kayaknya kamu kondisinya lebih bagus nih gitu. Ya udah terusin aja minum obatnya. Ya udah saya terusin. Tapi ya itu kata dokter saya bilang bahwa
kenapa saya depresi, karena risperidon itu ternyata sangat ampuh untuk ngeblok dopamin. Oke. Seperti itu. Jadi saya butuh yang namanya Depakote katanya. Akhirnya saya minum, dikasih Depakote. Nah itu tambah lagi, tadinya kan saya obat tidurnya Clozapine. Terus diganti lagi sama dokter saya sama Seroquel. Ternyata cocok banget dan mood langsung angkat gitu. Seperti itu akhirnya saya dapat obat yang cocok, yaitu risperidon, Seroquel sama Depakote. Oke, dan semoga ini bisa menjawab juga pertanyaan dari Om Denny yang ada di Amsterdam, Holland ya. Dan ini Sarah juga masih menerima interaksi dari Ibu di Jakarta. Nih pertanyaannya untuk Mas Ian ya. Apa sih pemicu pertama kali tahu menderita skizofrenia? Dan sekarang apa yang bisa jadi trigger relapse-nya gitu Mas Ian? Silakan. Kalau saya cerita ntar pada ketawa deh. Ini belum cerita aja udah ketawa ya. Gimana Saya Mas dulu Ian? patah hati gitu, putus cinta. Oh, ternyata efek putus cinta ya. Kemudian apa yang membuat sampai dengan sekarang tuh yang bisa jadi trigger relapse-nya gitu Mas Ian? Paling tugas yang numpuk gitu. Oke, tapi kalau misalkan seandainya mengkonsumsi obat-obatan tadi, apakah akhirnya jadi berkurang gitu? Gimana Mas Ian? Apanya berkurang? Iya, jauh. Jadi jauh berkurang ya? Tadinya gejala-gejala saya cukup ekstrim gitu loh. Akhirnya cukup dengan ekstrim sebelum minum obat ya. Kalau marah ngamuknya meledak gitu, terus apa gitu. Terus setelah saya konsumsi obat ya lebih terkontrol lah, lebih stabil gitu. Wah, luar biasa ya Mas Ian ya. Dan ini masih ada pertanyaan dari Ibu Di juga yang ada di Jakarta. Katanya gimana nih Mas Ian bisa punya semangat untuk terus berobat padahal udah bertahun-tahun gitu ya. Dan dulu obatnya itu dari dokter katanya juga masih coba-coba. Apakah Mas Ian juga ada caregiver? Caregiver saya ya itu orang tua, ibu bapak. Kalau itu caregiver, tapi kalau saya nyebutnya bisa di tutor atau mentor gitu. Mentor saya teman saya di KPSI yaitu Pak Bagus sama Pak Yohanes Iman. Dan gimana nih dari Pak Mas Bagus Ian? kan karena ketua gitu. Iya, betul. Dan sampai bisa punya semangat untuk bisa terus berobat, itu gimana nih Mas Ian? Apa yang maksudnya yang menjadi pemicunya gitu? Apa sih yang ada di dalam hatinya Mas Ian? Wah, saya harus semangat nih untuk bisa berjuang melawan skizofrenia ini. Waktu itu di 2018, bapak saya meninggal. Karena bapak saya meninggal, si ojek terus mendapat saya jauh gitu, nggak dapat orderan. Akhirnya ternyata kan saya juga dapat info dari temen gitu, ini ada lowongan ini buat CPNS gitu. Ya udah saya berusaha, daripada saya ojek online nggak jelas apa gimana gitu, karena pendapatan juga nggak pasti gitu kan, terus sedikit nggak dikasih, akhirnya apa ya, muncul semangat gitu, wah ini saya nggak bisa begini terus nih gitu, saya harus berubah. Saya daftar CPNS gitu, mau nggak mau saya kayak ibaratnya tabrak dinding gitu, tabrak pintu gitu, saya harus keluar dari zona nyaman saya ini gitu. Dan sampai dengan saat ini ya, pun karena bagaimana? Ya karena bapak saya meninggal itu, jadi ini saya sadar gitu. Kalau harus tetap semangat gitu ya menjalani kehidupan ini ya Mas Ian ya. Iya. Iya, dan ini juga ada satu interaksi nih, entah ini Mas Ian kenal atau tidak ya. Ada Pak Joko ya, katanya mantap bro, lanjutkan ya. Banyak yang mengidolakan kamu katanya. Salam jagawara jiwa raga ya. Kalau keluhannya Ian ke saya tanggal 15 udah habis duitnya katanya. Ini Mas Pak Joko namanya? Apa katanya?
Kalau Apa katanya tadi? kalau keluhannya Ian ke saya, tanggal 15 itu udah habis duitnya katanya. Nih mungkin Mas Ian kenal kali dengan Pak Joko ya, atau gimana nih? Pokoknya katanya mantap ya, lanjutkan, banyak yang mengidolakan soalnya nih Mas Ian ya, karena Mas Ian ini memang pastinya banyak semangat yang bisa ditularkan juga kepada para pejuang skizofrenia yang ada di luar sana. Karena kalau sebelumnya minggu lalu itu ada Kak Winar ya, Kak Winar tuh minggu lalu tuh jadi narasumber, berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya dan juga semangatnya. Dan kali ini ada Mas Ian di pagi ini ya, sahabat RPK. Sahabat RPK ya, kebetulan sudah ada juga interaksi yang masuk. Ini pasti rata-rata kenal ya dengan yang satu ini. Ada Mas Osekiki, kenal semua nih Mas Ian, Kak Winar, Kak Anas? Kenal. Katanya Kenal. apa makna pemulihan dari skizofrenia bagi Mas Ian? Lalu soal stigma terhadap ODS dan ODGJ, apa nih pendapatnya Mas Ian tentang self stigma ya, atau stigma terhadap diri, ODS dan ODGJ itu sendiri. Salam sehat jiwa Mas Ian dari Mas Osekiki. Silakan Mas Ian. Apa tadi yang pertama, Mbak? Yang pertama, apa makna pemulihan dari skizofrenia bagi Mas Ian? Makna pemulihan. Pokoknya inti dari makna pemulihan itu yaitu kita bisa produktif kembali gitu. Jadi menurut saya makna pemulihan tuh kita bisa produktif. Yang jadi masalah kan banyak orang yang udah nggak produktif baru sadar harus berobat gitu. Itu yang kasihan gitu loh. Kayak gitu terlambat gitu. Harusnya produktif dari dulu, ternyata jadi nggak bisa produktif. Buat saya itu. Terus yang kedua apa tadi? Soal stigma nih Mas Ian. Ya? Iya, stigma terhadap ODS dan Stigma ODGJ. Stigma terbesar yaitu kalau di luar anggap bahwa kalau udah skizofrenia itu udah nggak bisa kerja, nggak bermanfaat lagi, nggak berguna lagi gitu. Padahal dengan kita berobat, terus mendapat terapi yang tepat, kita bisa gitu. Dan kalau self stigma ini, yang self stigma kadang kita beranggapan bahwa kita nggak bisa gitu, padahal kita belum jalanin. Kadang kita berpikir gitu. Jadi udah ada pikiran Kalau yang kita gimana gitu jalan. ya? Ya. Jadi maksudnya udah ada pemikiran-pemikiran bagaimana gitu ya. Jadi maksudnya akhirnya jadi nggak maju gitu ya, Mas Ian ya? Iya. Kayak teman-teman rata-rata begitu gitu. Oh, gua nggak bisa gitu. Padahal belum dijalanin. Kayak saya itu tembus aja CPNS gitu. Mau nggak mau saya harus tembus gitu. Padahal saya harus ke Bandung gitu. Padahal saya nggak tahu sama sekali daerah Bandung. Mau gimana caranya gitu ya, harus jalan. Jalan satu-satunya tembus itu gitu loh. Tabrak gitu. Zona nyaman itu gitu. Wah, terus yang saya bilang, selain produktif terhadap diri sendiri, produktif juga terhadap sesama yang penderita atau survivor, atau produktif juga terhadap lingkungan, seperti itu gitu. Luar biasa nih Mas Ian, memang semangatnya tuh perlu kita tiru juga ya sahabat RPK, karena memang Mas Ian ini perjuangannya juga nggak main-main gitu ya. Jadi perjuangannya juga dari nol ya. Bahkan waktu tahu skizofrenia Indonesia itu juga sudah dalam usia-usia produktif atau usia-usia bekerja gitu sahabat RPK. Tapi akhirnya punya semangat daya juang yang tinggi, dan sampai dengan saat ini pun ya kalau bisa dibilang sukses, Mas Ian kategori sukses lah ya. Sudah. Kalau saya bilang sih apa ya, saya nggak mau dibilang sukses sih gitu. Soalnya kalau pandangan saya gini Mbak, saya nggak mau jadi role model atau diidolakan, saya nggak mau. Cuman saya maunya mengajak teman-teman gitu, ayo siapa yang mau daftar gitu, saya arahin gitu nih, kalau mau daftar CPNS silahkan nih saya arahin. Terus saya kasih tahu nih, kalau mau
misalkan kalau mau apa namanya, kalau mau belajar, Iya. ini channel yang bisa ditonton ini gitu. Hmm. Soalnya kalau saya ntar bilang saya sukses atau saya role model, saya takutnya saya aja belum bisa menjalaninya secara apa namanya ya secara bagus lah gitu, karena saya masih struggle gitu dalam pekerjaan ini juga gitu. Oke, dari Kak Winar atau Kak Anas, mungkin Kak Winar dulu mau tanya ke Mas Ian. Boleh di-unmute dulu Kak Winar? Katanya tidurnya banyak nih, jadi waktu pas kerja itu gimana mengatasi kesulitan tidurnya itu biar nggak banyak, gimana? Ya kadang nyuri-nyuri waktu gitu, maksudnya nyuri-nyuri waktu, misalkan pas ngajar gitu, pas ngajar kan melek gitu, ntar pas udah jam kosong tidur di ruang guru gitu, mengatasinya seperti itu. Oh iya. Kalau dari Kak Anas mungkin ada yang mau ditanyakan? Selama pandemi ini ada nggak sih kesulitan kontrol gitu, mau berobat kan sekarang kebanyakan rumah sakit penuh nih, atau bisa online atau gimana? Kalau saya ya itu kemarin kan saya biasanya di RSJK ya berobat, tapi itu lewat RSUD dulu gitu. Kan karena RSUD Kota Bekasi dijadiin rujukan COVID, akhirnya poli-poli yang lain kan ditutup tuh, nggak bisa diakses. Nah akhirnya saya dipindah rumah sakit ke Bakti Kartini gitu di Bekasi. Ternyata di Bakti Kartini memang dokternya enak gitu, cuman obatnya yang selalu kosong. Makanya saya bingung juga gitu. Kalau ini berobat obatnya kosong, sedangkan saya kan kalau besok harus kerja nggak bisa begitu. Jadi apa yang Makanya dilakukan saya sama Mas lagi Ian nih? Ya, Yang dilakukan Mas Ian sampai dengan saat ini gimana nih? ya belum ada langkah gitu, saya masih bingung. Karena kan saya baru dipindah ke Bakti Kartini. Oke. Saya kalau misalkan bulan depan masih begitu, mau nggak mau saya mau pindah lagi surat rujukannya ke RSJK, ngurus lagi gitu. Karena kalau obatnya kosong terus kan saya bingung. Sedangkan saya harus konsumsi obat setiap hari. Oke, Jadi ini tantangan tersendiri ya. iya. Tapi harus tetap semangat ya Mas Ian ya. Ya, Oke, Mas Ian terakhir nih, Sarah mau tanya ke Mas Ian. Mungkin dari Mas Ian mau atau bisa memberikan tips ya bagi sahabat RPK yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama dengan Mas Ian sebelumnya, yang mungkin masih mengidap yang namanya skizofrenia, atau mungkin ada anggota keluarganya atau kerabatnya yang sama gitu ya, ada skizofrenia ini gitu sahabat RPK. Nah kalau misalkan dari Mas Ian tipsnya atau sarannya yang bisa dibagikan kepada teman-teman atau kepada para orang tua atau keluarga yang mungkin punya seseorang yang disayangi, yang dicintai tapi mengalami skizofrenia, mungkin ada tips yang bisa disampaikan nih dari Mas Ian? oke. Kalau untuk sesama survivor, saya bilang tadi gitu, satu tabrak gitu, tabrak apa segala yang nggak mungkin gitu, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berjuang gitu, semua bisa. Tabrak zona nyaman segala macamnya itu gitu, karena kalau kita udah nyoba nggak bisa baru bilang nggak bisa, tapi kalau kita belum nyoba jangan bilang nggak bisa gitu, karena kita belum ngejalanin. Saya yakin pasti bisa gitu. Terus yang kedua buat caregiver gitu, ya satu, memang ODS ini atau skizofrenia ini kita seperti lari maraton gitu, jadi nggak ada habisnya. Lari maraton ya memang capek gitu, capeknya seumur hidup, tapi ya mau gimana lagi, ODS memang begitu. Jadi keluarga itu harus namanya apa, harus membimbing, dan keluarga itu caregiver itu jangan sampai capek. Nah jalan satu-satunya kalau memang udah capek, istirahat.
cari hiburan dulu, liburan dulu gitu. Ntar baru ini lagi bimbing lagi gitu. Karena skizofrenia itu seumur hidup gitu. Dan kalau untuk itu saya bilang ya silahkan gitu. Kalau yang mau ikut CPNS sekarang lagi dibuka nih gitu. Cari formasi disabilitas yang semua disabilitasnya dibuka. Kayak saya waktu itu semua disabilitas, jadi disabilitas mental pun termasuk. Banyak juga formasi itu yang disabilitas tapi hanya fisik kata gitu. Akan pilih saya sih cuman ini boleh nggak nih nyebutin kalau ini yang channel YouTube yang bisa dipelajari gitu. Mungkin nanti kalau channel YouTube kalau channel YouTube-nya RPK boleh ya Boleh dipromosiin ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ian gitu ya, mungkin soal mengikuti CPNS ini, kira-kira bisa ada mungkin media sosialnya Mas Ian yang bisa dihubungi langsung? WhatsApp bisa. Di WhatsApp bisa ya. Oke, tapi nanti mungkin bisa juga terhubung dengan teman-teman dari KPSI ya, untuk bisa menghubungi Mas Ian secara langsung nih. Iya. Kalau mau tanya-tanya soal bagaimana perjuangan Mas Ian ya, karena waktu juga yang harus memisahkan kita di pagi ini, sahabat RPK, dan Sarah mengucapkan terima kasih untuk Mas Ian yang sudah membagikan pengalamannya di pagi ini ya seputar skizofrenia yang dialami, dan pokoknya tetap semangat ya Mas Ian. Salam sehat selalu dari setiap kru RPK FM yang ada di studio juga yang bertugas hari ini. Dan untuk Kak Winar, Kak Anas juga terima kasih ya untuk hari ini, dan kita mungkin ketemu lagi dengan minggu depan ya dengan narasumber yang lain. Dan pastinya sahabat RPK juga terima kasih yang sudah berinteraksi di pagi ini. Dan setelah ini Sarah akan menemani sahabat RPK di Solusi Makan Siang. Dan terima kasih untuk semuanya, dan Obsesi akan kembali mengudara di hari esok. Jamnya sama, jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih untuk semua sahabat RPK. Kita mau sama-sama bareng, salam sehat jiwa. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Terima kasih semuanya, selamat pagi.